Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca-baca di kitab Al-Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah, di situ ada penjelasan mengenai inil hukmu illa lillahi. Dalam bahasa kita inil hukmu illa lillahi itu maksudnya hukum itu miliknya Allah. Itu di bagian awal penjelasannya, khalaqallahu hadhi al-alam li ibadatihi wahdahu. Allah menciptakan seluruh alam, bukan hanya manusia, itu untuk satu tujuan. Apa? Untuk menyembah Allah saja. Benda, barang, binatang, tumbuh-tumbuhan itu untuk satu tujuan, yaitu menyembah Allah saja. Kalau orang bertanya bagaimana caranya benda-benda dan barang-barang itu menyembah Allah, mengikuti hukum Allah. Kalau ada air kita masukkan di freezer, maka air ini jadi beku. Itu bukan karena pinternya orang membuat alat yang namanya freezer, enggak. Tapi karena di dalam air ini ada hukum Allah yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Kalau penjelasannya itu karena pinternya orang membuat alat yang namanya freezer sehingga air bisa beku, itu salah. Itu penyesatan akidah. Kalau pikirannya begitu, yang diagung-agungkan itu manusia. Tapi kalau jawabannya di dalam air ini ada hukumnya Allah, nah itu Allah yang diagungkan, yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Itu buktinya bahwa seluruh alam ini mengikuti hukum dan ketentuannya Allah. Dalam kitab itu penjelasan lebih lanjut, wa arsalar rusulah wa anzala ma'ar rusul al-kutub liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Tapi khusus manusia supaya bisa menyembah Allah itu arsalar rusul, Allah mengutus para rasul. Wa anzala ma'ar rusul al-kutub. Kemudian rasul itu dibekali dengan beberapa macam kitab. Dipakai apa? Liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Supaya kitab itu dipakai sebagai rujukan untuk mengambil hukum di antara sesama manusia. Dalam bahasa yang berbeda, ada penjelasan dalam kitab Syarh Usuli Thalathah. Penulis kitab Tauhid itu menerangkan Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita, fasilitas yang ada di dunia, dan tidak meninggalkan kita terlantar, tidak meninggalkan kita begitu saja. Dalam bahasa yang lain, manusia itu diopeni oleh Allah, manusia. Buktinya apa? Cara ngopeni manusia itu. Walam yatrukna hamalan bar arsala ilaina rasulan. Allah mengutus rasul. Nah, itu buktinya. Jadi ada rasul yang diturunkan oleh Allah kepada manusia berderet-deret dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Itu buktinya Allah itu tidak meninggalkan manusia dan tidak membiarkan manusia terlantar. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar.
Siapa yang mentaati Rasul orang itu akan masuk surga, dan siapa yang mendurhakai Rasul orang itu masuk neraka. Ada penjelasan yang agak panjang lebar di situ, ya. Kemudian ya, dari sekian banyak syariat yang Allah tetapkan atau dari sekian banyak hukum yang Allah tetapkan, yang paling utama adalah hukum orang tidak boleh bersyirik kepada Allah. Tentang tauhid, al-hukmu fil aqidah, hukum dalam masalah akidah. Ada penjelasan annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sesungguhnya Allah itu tidak ridho kalau Allah itu disyirikkan. Nah, begitu. Baik dengan malaikat yang terdekat dengan Allah maupun para utusannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa yang berbeda lagi, wa a'zamu ma amara Allahu bihi huwa at-tauhid wa huwa ifradu wa bil ibadati. Dan sebesar-besar yang diperintah oleh Allah itu adalah bertauhid, yaitu mengesahkan Allah di dalam beribadah. Jadi sebesar-besar yang diperintah itu adalah tauhid. Berarti yang sebesar-besar diperintah itu bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan umroh, tapi tauhid. Tapi bukan berarti sholat dan seterusnya tidak penting. Itu sudah saya terangkan di kitab ini, bab yang ke-5, ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Jadi segala sesuatunya itu dilandasi dengan akidah yang kuat dulu, baru yang lain-lain. Bahasa kitabnya al-mabniyu ala tauhid, didasarkan pada akidah tauhid. Tetapi ada yang merusak tauhid. Nah ini apa saja? Tentu saja kesyirikan. Dalam kitab ini secara berderet-deret dipelajari. Pertama as-sihru, diantaranya sihir. Nanti berikutnya ada anwa'us sihr, macam-macam dari sihir. Orang itu karena tidak terasa, padahal sudah masuk di wilayah orang itu kena sihir. Kemudian ada lagi kahin, perdukunan. Ada lagi tatoyur, yaitu orang merasa nasibnya itu untung atau tidak untung, bahagia atau tidak, dinisbatkan kepada benda, kepada barang, kepada orang, kepada waktu, kepada tempat. Misalkan ini bulan apa? Syuro. Itu bulannya enggak baik gitu. Ada enggak orang punya pikiran begitu? Ada. Banyak apa sedikit? Orangnya ikut ngaji? Ini yang dibahas. Panjenengan dan saya harus punya pikiran yang tauhid murni, ya, karena tauhid itulah yang akan kita bawa nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini yang dibahas dulu adalah as-sihru. Tentu saja tidak detail, tidak panjang lebar, tapi paling tidak itu sebagai pengetahuan buat kita semuanya. Nanti ada pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad SAW saat itu disebut sebagai tukang sihir? Ya, di dalam Al-Quran diterangkan, saya tulis di HP saya, wa ajibu an ja'ahum mundhirum minhum, dan mereka heran ketika mereka kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Wa qalal kafiruna, dan orang-orang kafir itu berkata, hadza sahir, ini Muhammad tukang sihir. Kenapa? Nah, nanti dibahas. Jadi kita dirangsang dulu dengan ayat ini, dirangsang berpikir, kenapa? Kalau kadzab itu diada-ada, diadakan-adakan, padahal realitasnya Rasulullah tidak pendusta. Tapi sahir sebagai tukang sihir, kenapa? Ternyata ketika sudah jadi nabi betul, ya, artinya nabi yang sudah usia itu, bukan nabi palsu atau nabi palsu, nabi betul, enggak, ya.
Itu Nabi sendiri menerangkan salah satu model dari sihir itu ini. Itu kalau diperpanjang keterangannya, makanya saya dulu dianggap sebagai tukang sihir. Nah, nanti kitab ini menulis sihir itu apa? Ma khufiya wala tufasababuhu. Sihir itu Mas, dari makna bahasa itu adalah sesuatu yang halus, sesuatu yang lembut. Wa minhu as-sumya bisihri li akhiril lail. Waktu malam menjelang subuh itu disebut sahur, sihir, karena halus, lembut. Orang yang makan menjelang subuh itu disebut apa? Sahur, hening, lembut, halus. Ya, makanya sihir itu masuknya di orang, memberi pengaruh kepada orang, baik pikirannya, ilmunya, naudzubillah min dzalik, agamanya menjadi tidak jalan karena masuknya mempengaruhi orang itu sangat lembut dan halus. Dianggap bisa merubah satu realitas menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Beberapa bulan yang lalu ada orang menyampaikan pidato, sekarang ini ada kebenaran baru. Masih ingat Pak ya? Sekarang ini ada kebenaran baru. Kebenaran baru itu adalah kebenaran yang tidak menurut realitasnya. Benda, barang, pikiran orang bisa framing, dikesankan bahwa ini adalah baik, ini adalah bagus, ini adalah pikiran cerdas, padahal tidak. Bisa nggak begitu? Berarti orang itu kena apa tadi? Nah, nanti dibahas. Benar nggak itu? Nanti ada pertanyaan. Kalau begitu kita ini pernah kena sihir nggak? Pernah. Berapa kali? Benar Pak. Ada itu, jangan dikira tidak begitu. Apalagi dengan maraknya media sekarang kayak begini, bisa memframing orang. Pikiran yang salah itu bisa dikemas menjadi baik dan benar. Orang yang tidak baik itu bisa dikemas dikesankan menjadi orang baik, dan orang banyak terpengaruh. Berarti orang itu kena apa? Ya rasain. Nah, sekarang yang dimajukan sebagai dilalah, sebagai dalil di dalam kitab ini adalah jenengan bisa mengikuti sepintas, ada di surat Al-Baqarah ayat 102. Ini dasar hukumnya secara teks sam'i yang kita dengarkan di dalam Al-Quran oleh penulis kitab Tauhid yang dipakai sebagai dasar adanya sihir. Apa surat Al-Baqarah ayat 102 tadi? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Surat Al-Baqarah ayat 102. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sikhra. Dan Sulaiman itu tidak kafir, Nabi Sulaiman, tapi setan-setan itu yang kafir, yang mengajarkan sihir kepada manusia. Pertanyaannya, apakah sihir itu bisa dipelajari? Nah, ini dalilnya. Gimana caranya? Nah, nanti dijawab. Wa maka kafara Sulaiman, bukan Nabi Sulaiman yang kafir, walakin nasyayatin, setan-setan. Nah, panjenengan kalau membahas mengenai asyaiton, setan-setan itu, apakah ada setan dari golongan jin? Jawabannya, apakah ada dari golongan manusia? Ada. Kata ibu-ibu, Ustaz, kalau setan dari golongan manusia itu berarti setan dasireng. Jawabannya, kalau masih muda. Nanti kalau kita baca ada di kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah, ada judul A'da'ut Tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Ternyata musuh-musuhnya tauhid ini, ayat itu dipakai dua kali. Satu dipakai di A'da'ut Tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Yang satu dipakai sebagai alamatul firqatin najiyah, ciri orang yang selamat itu adalah dimusuhi. Tapi saya tidak bahas itu ya. Ayatnya begini,
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Dan begitulah kami jadikan pada tiap-tiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin. Setan-setan dari unsur manusia dan jin. Orang yang bertauhid harus meyakini bahwa sebenarnya setan itu ada dari unsur manusia. Tapi pikiran panjenengan, hati panjenengan, ujung jari ini, lesan ini juga tidak boleh diarahkan ke siapa-siapa. Tapi informasi Al-Quran, setan dari golongan manusia itu ada. Nabi sendiri yang menerima ayat itu. Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, kami jadikan pada tiap-tiap nabi itu musuh. Siapa? Syayatinal insi wal jin, setan-setan dari unsur manusia dan jin. Saya tanya, kemarin di Al-Ikhlas juga saya membaca ayat ini. Ayat ini tadi antara manusia sama jin, jin sama manusia, yang didahulukan siapa? Saya ulangi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni, yang didahulukan manusia. Betul ya Pak ya? Kalau ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa, yang didahulukan jin. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, yang didahulukan jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang didahulukan. Mengapa ayat ini manusia yang didahulukan? Ya, karena nabinya dari unsur manusia. Coba jenengan bayangkan, Nabi Muhammad itu menerima ayat, diberitahu sama Allah, kamu itu dimusuhi, dan musuhnya itu tak siapkan dari unsur manusia dan jin. Modusnya yuhi ba'dhum ila ba'din yukhrufal qawli ghurura. Modusnya itu membisik-bisikkan. Nah, itu bisik-bisikkan bisa, bisik-bisik itu bukan hanya dari lisan ke telinga. Bisa nggak lewat HP bisik-bisik itu Pak? Oh sekarang lagi marak begitu, harus hati-hati bisik-bisiknya. Berarti bisik-bisiknya setan itu dahsyat nggak? Dahsyat. Lebih dahsyat mana dibandingkan dengan bisik-bisiknya tetangga? Kalau tetangganya merangkap jadi apa? Tambah dahsyat. Jadi saya ulangi bahwa ayat ini memberikan penjelasan Al-Baqarah itu tadi 102, bahwa sihir itu ada yang diajarkan oleh setan-setan dari unsur manusia dan jin. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Yang mengajarkan sihir itu adalah setan tadi, ya. Dari unsur yang saya sebutkan tadi. Nah, pertanyaannya, berarti sihir itu bisa dipelajari? Jawabannya, caranya ada 3 bahasa yang maknanya sama. Yang satu pakai bahasa Jawa, yang satu pakai bahasa Indonesia, yang satu pakai bahasa Arab. Tapi intinya sama. Itu pintu masuk orang bisa mempelajari sihir itu dari ini. Dari 3 bahasa tadi. Satu pakai bahasa Jawa. Kata kiai saya dulu di pondok, beliau dawuh, sihir itu iso dipelajari rek. Nggih ta Pak Kiai? Iso. Terus pun dicarane gampang, imane dibuang dhisik. Kalau imane dikosongno baru bisa. Nah nek kaya kowe ngene iki ya gak iso, wong imane kuat kok. Gak ngerti ya apa carane mempelajari sihir. Makanya jangan punya cita-cita mempelajari sihir. Bahasa Jawa. Bahasa Arab. La yastami'u tasdiqul kahin atau la yastami'u tasdiqus sahir ma'al imani bil Qur'an. La yastami'u tasdiqus sahir awil kahin ma'al imani bil Qur'an. Tidak bisa kompromi masuk dalam satu diri manusia antara sihir, perdukunan dan Quran. Orang Islam yang dimenangkan apa? Qurannya. Kalau sudah di dalam dirinya itu dipenuhi dengan Quran dan berbagai syariatnya,
maka dia akan menolak sihir maupun apa? Kahin, perdukunan. Maka urut-urutannya di dalam kitab ini setelah membahas sihir, anwa'u sihir, kahin, perdukunan, tanjim, tatoyur dan sebagainya dan sebagainya. Klenik-klenik itu sampai bab 30. Baru 31 spiritualitas. Sampai 36 dan seterusnya. Tadi saya matur jenengan ada 3 bahasa yang maknanya beda-beda. Maknanya sama tapi bahasanya beda-beda. Jadi cara Jawa sudah saya aturkan panjenengan. Yang kedua bahasa Arab. La yastami'u tasdiqus sahir awil kahin ma'al imani bil Qur'an. Makanya semakin kuat iman kita, semakin kuat akidah kita, saya rasa semakin jauh kita dari kemungkinan bisa diterobos oleh sihir. 3. Profesor Indonesia, bahasa Indonesia. Beliau menulis dalam bukunya Islam Doktrin dan Peradaban. Orangnya sudah meninggal. Dulu ketika masih hidup dijuluki cendekiawan. Walaupun orangnya tinggi, tapi disebut cendekiawan. Nah, ngerti maksudnya? Apa kata dia? Di dalam diri manusia itu ada ruang kosong. Ini bahasanya profesor, beda lagi. Ketika ruang kosong itu diisi dengan iman dan tauhid yang sangat kuat, maka klenik-klenik, perdukunan, persihiran itu tidak bisa masuk. Tapi ketika ruang kosong di dalam diri manusia, tentu saja yang disebut ruang kosong itu bukan organ biologis, enggak. Jadi kalau di bedah ini enggak ada ruang kosong, enggak kelihatan. Yang ada paru ini dan sebagainya macam-macam. Ilmunya Pak Dokter. Tapi ruang kosong ini suatu kekuatan. Saya ulangi, beliau mengatakan di dalam diri manusia itu ada ruang kosong. Ketika ruang kosong itu diisi dengan iman dan tauhid sangat kuat, maka klenik-klenik, perdukunan, persihiran tidak bisa masuk. Tapi ketika ruang kosong itu diisi dengan klenik, perdukunan dan sebagainya, maka iman dan tauhid juga tidak bisa masuk. Berarti kalau masyarakat itu sudah kental dengan perdukunan, kental dengan persihiran, tatoyur dan sebagainya, mengajarkan tauhid tambah sulit nggak kira-kira Pak? Untuk masuk di situ sulit. Nah di situ ya, maka kita perkuat adalah iman kita. Jadi saya ulangi, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Ya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan apa yang kami berikan kepada malakaini. Nah, ini malakaini saya tidak bisa memberikan kejelasan yang tepat. Karena ada khilaf siapa malakaini itu. Namanya Harut Marut. Jangan carut marut, Pak. Harut Marut. Ada yang mengatakan ini manusia, ada ini mengatakan malaikat. Diberi kekuasaan oleh Allah sepertinya orang yang menguasai tentang itu kesihiran, tapi ketika ada orang mau belajar kepada Harut Marut mengatakan ya, wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babila Harut wa Marut ya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun. Lalu diberitahu dulu sama Harut Marut, ada yang mengatakan Babilonia itu di Irak sekarang. Saya bisa punya ilmu begini ini, kata Harut Marut, ini ada manusia apa malaikat, tapi ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan manusia. Ya, itu karena saya diuji oleh Allah. Fala takfur, jangan sampai kamu menjadi kufur. Disitulah para ulama mengatakan orang yang mempelajari ilmu sihir, maka dia menanggalkan dan meninggalkan apa? Imannya. Seperti yang saya katakan di kitab tadi. Kalau sudah apa klenik-klenik masuk, maka iman tidak bisa masuk. Ya. Fayata'allamuna minhuma ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zawji. Nah, kekuatan sihir salah satunya bisa
memisahkan antara suami dengan apa? Istri. Padahal suami dan istri itu ada perjanjian yang kuat nggak? Itu bisa dipatahkan dengan apa? Sihir. Berarti sihir dahsyat nggak? Merusak apa tidak? Yang saya bawa ini, ya bukan ini maksud saya. Hampir semua orang itu membawa ini dalam sakunya. Ini bisa dipakai alat untuk mensihir orang? Bisa. Ini kan bermata dua, tergantung pemakaiannya. Kalau tiap hari kita pakai komunikasi bisnis atau murotal, ya kita dapat kebaikan. Dan seterusnya. Dan ini juga bisa dipakai untuk menipu orang. Diomong yang enak ABCD-nya seolah-olah orang itu orang baik, ini itu dan sebagainya, lalu tertipu. Nah, salah satunya kekuatan sihir tadi kata ayat itu, yaitu bisa memisahkan antara suami dengan istri. Coba saya tanya, saya rasa jenengan ini bukan ilmu yang baru ini. Kekuatan suami istri itu oleh Allah disebut apa di dalam Al-Quran? Istilahnya apa? Bahasanya kalau suami istri sudah nikah sehari 2 hari, 1 jam 2 jam setelah akad nikah, itu dicatat sama Allah ada perjanjian yang apa? Yang kuat, yang kokoh. Bahasa Arabnya mitsaqan ghalidha. Ini tak selipkan ini sedikit. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Surat An-Nisa. Bagaimana kamu akan mengambil pemberian kembali kepada istrimu sedangkan istrimu itu sudah mengikat perjanjian yang kuat. Yang memakai mitsaqan ghalidha itu adalah Allah. Mengapa suami istri kok disebut sebagai mitsaqan ghalidha? Bahkan ini adalah asal usulnya beda. Bukan orang tua dengan anak, bukan saudara sama saudara. Suami istri disebut mitsaqan ghalidha itu karena ada hubungan cinta, ada hubungan ekonomi, ada hubungan biologis. Kalau orang tua sama anak tidak ada hubungan biologis. Secantik-cantiknya anak, kalau bapaknya itu sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, sehat spiritual, tidak tertarik sama anaknya. Betul Pak? Kalau bapaknya nggak sehat, baru tertarik sama anaknya. Begitu sebaliknya, ibu sama putranya sendiri. Nah, mitsaqan ghalidha yang ada di dalam surat An-Nisa itu disandingkan, disejajarkan, disamakan dengan mitsaqan ghalidha yang ada di dalam surat Al-Ahzab. Apa mau tak bacakan ayatnya surat Al-Ahzab? Kalau enggak, tak lanjutkan ini. Dibaca ya. Nah, jenengan titeni. Wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ada mitsaqan ghalidha? Halo? Ada berapa nabi yang disebutkan di situ? Nah, tadi kan sudah saya baca. Enggak dititen nih. Apa dibaca lagi? Jenengan itu melihat saya sudah masih kelihatan 1 apa sudah kelihatan 2? 1 ya? Oh ya. Ada yang 2. Saya bacanya supaya nututi waktunya. Wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Berapa? Maryam jangan dihitung. Nabi Muhammad tidak disebut nama. Wa minka, kamu Muhammad. Wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Berapa? Jenengan 5. Itu dalam ilmu tauhid ini adalah nabi-nabi ulul azmi. Nabi yang 5 ini punya perjanjian yang kuat dengan Allah. Surat Al-Ahzab ini perjanjian mitsaqan ghalidha antara Allah dengan Nabi. Yang ini perjanjian antara suami dengan istri. Berarti sejajar. Maksud saya hubungannya dengan sihir. Kekuatan perjanjian suami dan istri itu setara dengan kekuatan perjanjian Allah dengan para nabi yang 5 tadi. Namun demikian bisa dipatahkan dengan apa? Sihir.
Berarti dahsyat. Nah, di situ. Saya tidak membahas detail bagaimana modusnya, pakai ini, pakai itu, ada banyak di kitab itu ya. Sihir itu ada yang hakiki, ada yang ghairul hakiki. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, istanibu sab'al mubiqat. Jauhi 7 perkara yang sangat merusak. Salah satunya adalah wa mahunna ya Rasulullah. Para sahabat tanya, apa kata Nabi? 7 perkara tadi. Nabi menyebut urutan yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Nanti dengan ngaji ini dapat separuh, itu insya Allah menerima statement saya, insya Allah begitu. Kalau sampai di bab 31, statementnya begini, mohon maaf ini bukan politik. Rusaknya tatanan masyarakat, bangsa dan negara karena syirik kepada Allah. Betul? Nggak percaya? Kalau nggak percaya ikuti saja sampai bab 31. Ini baru bab 24, 25. Benar Pak? Dan saya bertanggung jawab dengan ucapan saya, ada dalilnya. Artinya kalau dibalik, masyarakat, bangsa dan negara itu masih baik, berantas dulu semua kesyirikan. Nanti korupsi dan sebagainya itu akan berhenti dengan sendirinya. Ya, Pak Ustadz, apa ada dasarnya tauhid di negara kita NKRI? Jawabannya ada. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat yang pertama berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Itu tauhid. Tapi siapa yang ngomong tauhid di Indonesia? Di Indonesia ada organisasi besar. Itu menggagas tentang masyarakat berkemajuan. Islam berkemajuan, masyarakat berkemajuan, nanti imbasnya pada Indonesia yang berkemajuan. Itu salah satu dasarnya adalah al-mabniyu ala tauhid, didasarkan pada akidah tauhid. Tapi menurut saya jangan statement saja, cari makna-makna tauhid itu. Kalau hanya statement saja, hanya di situ, hanya di atas, tidak operasional. Padahal kitab ini ada 67 judul berkaitan dengan tauhid. Firqatun Najiyah wa Taifah al-Mansurah ada 45 judul. Syarhu Usuli Thalatha ada 65 judul. Nah, itu kalau dioperasionalkan, di breakdown maknanya, diuraikan, baru masyarakat itu menjadi masyarakat yang berkemajuan, baru negara itu menjadi negara yang berkemajuan. Balik ke sini, kata Rasulullah ada 7 perkara, saya tidak menerangkan detail ya. Pertama adalah asyirku billah, yang kedua as-sihru, sihir tadi. Ya. Yang ketiga adalah qatlun nafsil lati harrama wa ila bil haqi, membunuh. Ini orang Islam itu haram untuk dibunuh, Pak. Makanya jenengan itu pede saja. Kenapa kok pede saja? Saya orang Islam, tidak boleh diusik darah saya. Nanti Allah yang marah. Betul Pak ya? Karena sudah syahadat. Harus pede. Pede saja, nggak pakai i. Wa aklu riba, makan riba. Wa aklu malal yatim, makan harta bendanya anak yatim. Wa tawaliya muzakhaf, yaitu keluar dari perjuangan. Wa qafdhul muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh orang mukminat yang berbuat zina, tidak baik. Saya tidak membahas itu. Nah sekarang saya tunjukkan salah satu daripada macam sihir. Satu saja, salah satunya. Mudah-mudahan bulan depan bisa ditambahkan. Apa salah satunya berkaitan dengan nau'un min anwa'is sihri, macam daripada sihir. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari Muslim. Al-Bukhari menulis dalam hadis nomor 5146. Saya ulangi, Al-Bukhari menulis dalam hadis nomor 5146. Muslim menulis dalam hadis nomor 869. Kok apal Ustaz? Tidak apal, sudah ditulis di sini, tinggal baca tok. Apa hadisnya? Inna minal bayan la sikhran. Sesungguhnya sebagian dari kata-kata yang indah, coba, sebagian dari kata-kata yang indah, yang bagus terdapat di dalamnya namanya sihir.
Bayan. Bapak-bapak yang seusia dengan saya yang hidup di desa, dulu ada perangkat desa yang namanya bayan. Betul Pak ya? Kebayan. Nggak tahu itu dari kata-kata apa itu, tapi di hadis ada. Betul, bayan itu tugasnya adalah memberitahu orang, besok kerja bakti, besok kerja terus. Ya, angger Roma didodoi, nah begitu. Diparani satu persatu. Kenapa kok begitu diparani satu-satu? Karena saat itu tidak bisa di WA. Nah, Shalih Al-Utsaimin dalam kitab ini menjelaskan bayan itu ada dua macam. Satu di dalam hadis, yang satu di dalam Al-Quran. Yang di dalam Al-Quran diterangkan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Apa bedanya? Bayan yang ada di dalam Al-Quran itu maknanya kata-kata yang baik, yang halus, yang indah, yang menarik, tapi isinya baik. Orang termotivasi. Makanya tadi saya sebutkan di dalam surat Shad tadi, Nabi Muhammad itu dituduh dan dianggap sebagai apa? Sahir. Tukang apa? Sihir. Kenapa? Kata-katanya indah, kata-katanya halus, kata-katanya nikmat, sehingga orang terpukau. Itu bayan yang ada di dalam Al-Quran. Padahal bayan di dalam Al-Quran itu maknanya kata-kata yang bagus, yang indah, yang menarik, tapi isinya baik, sehingga orang tidak motivasi menjadi motivasi, orang tidak berbuat baik menjadi berbuat baik, karena termotivasi dengan kata-kata yang indah. Nah, tuduhan orang kafir terhadap Nabi Muhammad adalah sebagai sahir, tukang sihir. Nah, ternyata 2024, 2025 atau 2017 zaman dulu, yang namanya sihir bukan kata-kata yang indah saja. Perilakunya seseorang bisa mensihir orang nggak Pak? Halo? Misalkan saja, perkara ada atau tidak itu bukan urusan saya. Orang tidak baik berperilaku baik, di framing, dikesankan menjadi baik. Lalu masyarakat tertipu semuanya, padahal orang ini nggak baik. Maknanya orang ini kena sihir nggak? Iya, kena sihir, betul itu. Kok bisa semuanya jadi berhenti mandek, tidak mengkoreksi, bahkan sepertinya ya itu tersihir itu tadi. Bayan. Nah, ini yang diterangkan bayan di dalam hadis, kata-kata yang indah, yang bagus, yang menarik, tapi isinya tidak baik. Berarti sihir itu gentayangan nggak di masyarakat itu? Banyak sekali. Ini salah satu saja. Akalnya tidak jalan, pikirannya tidak jalan, ilmunya tidak jalan, hati nurani jalan. Sesaat itu bisa belok. Kekuatannya dari mana? Ya itu tadi. Ya, syayatinul insi wal jin, setan-setan dari unsur manusia dan jin. Jadi salah satu daripada macam kesihiran itu di situ ya, kekuatannya, kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus, kata-kata yang menarik. Tapi kalau yang ada di dalam surat Ar-Rahman itu saya ulangi berkali-kali, itu maknanya adalah sesuatu yang baik dipakai untuk dakwah. Orang bisa tertarik. Maka kata surat Shad tadi ayat yang keempat menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu pernah dianggap sebagai tukang apa? Sihir. Karena kata-katanya indah. Contoh, ada orang datang dari Yaman menemui Nabi, tidak ngerti Muhammad itu yang mana, nggak paham. Orang ini namanya Dhimat Al-Asdi. Saya baca di Rahiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah. Cari di Mekah mau ketemu orang namanya Muhammad. Tapi orang ini tabib, biasa nambani orang itu. Karena mengerti bahwa Muhammad ini dianggap tukang sihir, bahkan majnun, gila, maka Dhimat Al-Asdi mendatangi Nabi. Ketemu Nabi ngomongnya begini, ya Muhammad, ana Dhimat Al-Asdi min Yaman, wa ana tabib. Muhammad, saya ini Dhimat Al-Asdi dari Yaman dan saya ini tabib, biasa nambani orang-orang.
Sami'tu annakum majnun. Saya kok dengar ente itu katanya gini. Ini nabinya jenengan digitukan, Pak. Kira-kira kalau jenengan dan saya digitukan itu gimana? Di depan kita ada sandal di apa? Apa jawabannya Nabi? Dimat ana Muhammad Abdullah wa rasuluhu walastu bimajnunin. Dimat, saya ini Muhammad, hamba Allah, Rasulullah. Saya tidak gila. Man ihtada falinafsi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Kamu tak beritahu ya, orang itu kalau tersesat tidak ada yang bisa memberi hidayah kecuali Allah. Dan orang itu kalau sudah diberi hidayah Allah, nggak bisa ada orang lain menyesatkan. Nah, baru Dimat ragu. Di benaknya Dimat mikir, loh, wong orang ngomongnya genah gini kok katanya apa? Gila. Karena enak, kata-katanya Rasulullah itu enak. Ini para dai dan kita semuanya juga harus kata-katanya enak. Ya. Dites. Bentar. Nabinya panjangan itu dites. Mohon maaf, kalau orang gila itu bisa nggak ngurut mulai dari awal sampai akhir ini sama persis, kata-kata mengulangi lagi, bisa nggak kira-kira? Pada umumnya orang gila itu diajak ngomong ngalor, jawabnya itu. Dites, aid ya Muhammad, aid ya Muhammad, aid ya Muhammad, Muhammad ulangi kata-katamu tadi. Diulangi, Pak. Dimat ana Muhammad Abdullah wa rasuluhu unzila alayya al-wahyi wa lastu bimajnunin man ihtada falinafsi man dhalla fa inna ma yadillu 'alaiha. Baru di sini berubah pikirannya Dimat. Wah, kira-kira saja keliru wong-wong iku. Wong genah gini kok katanya apa? Gila. Ini tutur katanya bagus, bayan tadi, Pak. Apa sikapnya Dimat? Tangan kanannya diletakkan di pupunya Rasulullah, tangan kirinya juga begitu. Dia bilang gini, ya Muhammad, ya Muhammad, amantu billah, amantu bi Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriman enggak? Sudah diterangkan oleh Rasulullah Islam itu gini. Sudah apa belum? Belum. Baru diapakan? Diterima dengan sebaik-baik, tutur katanya indah dan bagus seperti yang bayan di dalam Al-Quran tadi. Lalu orang bisa tertarik. Tetapi kalau bayan yang ada di dalam hadis, tutur kata yang kata-katanya baik tapi isinya yang tidak baik, bisa menipu orang. Itu namanya apa? Sihir. Salah satu daripada bentuk sihir itu di situ. Sehingga kita harus at-taghdzir fil wuqu'i minas sihr. Berhati-hati jangan sampai terjerumus dalam perbuatan apa? Sihir. Nanti ada detail anwa'us sihr macam-macamnya. Habis itu kahin, perdukunan. Kira-kira 2025 ini perdukunan masih ada enggak? Masih. Saya mau tanya sungkan dan tidak enak. Pertanyaannya begini, apa sampean pengalaman? Wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan barokah hidayah kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.